Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hoirunisa, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, Prodi D3 Keperawatan, dengan nomor pokok 10405079. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab, yaitu diantaranya bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pancasila memiliki 3 landasan, yaitu landasan historis, landasan yuridis, dan landasan sosiologi. Tujuan pendidikan Pancasila terbagi menjadi 2, yaitu tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Ada pula rumusan Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu rumusan Pancasila sebagai etimologi, rumusan Pancasila sebagai terminologi, dan rumusan Pancasila secara historis. Bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perorangan atau individu, paham negara kelas, dan paham negara integralistik. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 disusun mengaku. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padana kata falsafah, Arab, filosofi, Inggris, Philosophia, Latin, Philosophiae, Jerman, Belanda, Paris. Muhammad Yamin menjelaskan dan membandingkannya Pancasila sebagai filsafat dengan teori dialektika Hegel. Kemudian Sudiman Korhatibrojo menegaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan moral. Nilai atau value Inggris termasuk bidang kajian filsafat, yaitu nilai aksiologi, teori of value. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika atau etis dalam suatu cabang filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Bab 5, memahami muatan sila-sila pada Pancasila. Hakikat sila-sila Pancasila dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dengan sila yang lainnya. Apapun sila-sila Pancasila adalah sistem hierarkis, yang artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan urutan-urutan yang bertingkat. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Prinsip ideologi Pancasila terdapat 3 arti untuk utama, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi terbagi menjadi 5, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, ideologi fasisme. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila dapat diartikan menjadi dua, yaitu secara luas demokrasi Pancasila dan secara sempit demokrasi Pancasila. Unsur utama demokrasi Indonesia adalah prinsip musyawarah yang bersumber dari sila keempat Pancasila yang intinya dalam win-win solution. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Periode 1945-1959 masa demokrasi parlementer. 2. Periode 1959 sampai 1965 masa demokrasi terpimpin. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti istilah The Right of Man. Darji Darmadihardjo mengemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6, yaitu 1. Hak-hak asasi pribadi atau personal right. 2. Hak-hak asasi ekonomi atau voting right. 3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di masa Orde Baru, perubahan Undang-Undang 1945 ditandai dengan berhentinya Presiden Soekarno pada tanggal 21 Mei 1998 dari jabatannya sebagai presiden setelah terjadinya gelombang unjuk rasa besar-besaran. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang MPR tahun 1999. Arah berubah yang pertama Undang-Undang 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Bab 10 refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Oxford English Dictionary, paradigma adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah, paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka persepsi Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi. Jadi kesimpulan dari buku tersebut, buku ini membahas tentang sejarah Pancasila dari era reformasi sampai dengan era baru. Di dalam buku ini juga membahas tentang muatan sila-sila Pancasila. Buku ini dapat dibaca oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi pendidikan perguruan tinggi dari berbagai fakultas dan jurusan di seluruh universitas di Indonesia.